Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Fikrul Haq dengan NIM 13020210172. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Putri Lestari Dekapitasari Biluano, Eskom MT. Izinkan saya memperkenalkan nama anggota saya. Yang pertama ada Muhammad Aswar Mansyah dengan NIM 13020210188. Yang kedua, ada Muhammad Rahmat Hidayat Arman dengan NIM 13020210181. Dan yang terakhir ada Sahar Ramadan dengan NIM 13020210216. Next. Untuk di slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pertama, pendahuluan. 1.1 dokumen persyaratan. Ini adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci persyaratan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi yang akan dikembangkan. Ini termasuk deskripsi tentang fitur-fitur yang diharapkan, tata letak antar muka pengguna, integrasi dengan perangkat lunak atau perangkat lunak lainnya, dan persyaratan kinerja. 1.2 cakupan produk. Perangkat lunak yang sangat luas dalam cakupannya dan menawarkan berbagai fitur dan fungsi untuk mendukung berbagai jenis proyek desain dan pemodelan. Berikut adalah beberapa cakupan produk, yaitu yang pertama ada desain 2D atau 2D atau yang bisa dibilang 2D. AutoCAD memberikan alat yang kuat untuk membuat dan mengedit gambar teknis 2D. Ini mencakup kemampuan untuk menggambar garis, lingkaran, poligon, dan objek geometris lainnya dengan presisi. Pengguna dapat mengatur skala, dimensi, dan anotasi pada gambar serta membuat tata letak halaman cetak. Permodelan 3D, AutoCAD memungkinkan pengguna untuk membuat model 3D yang kompleks dengan menggunakan objek-objek 3D seperti solid, permukaan, dan mesh. Pengguna dapat membuat, mengedit, dan memanipulasi objek 3D dengan presisi dan mengaplikasikan materi dan tekstur pada model. 1.3 Definisi, akronim, dan singkatan. AutoCAD, perangkat lunak desain dan pemodelan komputer yang dikembangkan oleh Autodesk. 1.4 Referensi, dokumen 1, pengenalan AutoCAD 2D dan 3D untuk industri manufaktur. Dokumen 2, perancangan dan pengembangan produk. Nomor 2, deskripsi umum. 2.1 Deskripsi produk. AutoCAD adalah aplikasi yang kuat dan serbaguna untuk desain arsitektur, rekayasa, dan konstruksi. Dengan berbagai fitur dan kemampuannya yang luas, AutoCAD telah menjadi standar industri yang digunakan oleh ribuan profesional di seluruh dunia. 2.2 Fitur produk. 2.2.1 Desain 2D and 3D. 2.2.2 Permodelan parametrik. 2.2.3 Alat gambar dan editing. 2.2.4 Permodelan 3D dan visualan. 2.2.5 Kustomisasi dan pengembangan. Lanjut, di 2.3 Karakteristik user. Dalam perancangan sistem perangkat lunak ini, user terdiri atas dua kategori, yakni yang pertama ada profesional. Yang profesional di bidang desain, arsitektur, rekayasa, dan konstruksi. Mereka mungkin adalah arsitek, insinyur sipil, desain produk, atau profesional lain yang terlibat dalam pembuatan dan pengeditan desain teknis. Yang kedua ada umum, yakni masyarakat yang menggunakan sistem perangkat lunak khususnya untuk keperluan editing dan desain teknis. Untuk di bagian selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmat Hidayat Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas memberikan kesempatan saya untuk membacakan materi dari kelompokan. 2.4 Batasan-batasan umum. 2.4.1 Keterbatasan perangkat keras. AutoCAD memerlukan perangkat keras yang memadai untuk menjalankan dengan baik.
2.4.2 Kompleksitas dan kurva pembelajaran AutoCAD merupakan perangkat lunak yang kompleks dengan berbagai fitur dan kemampuan. 2.4.3 Fungsional. Versi AutoCAD tertentu mungkin memiliki batasan fungsionalitas dibandingkan dengan versi yang lebih tinggi atau premium. 2.4.4 Keamanan dan proteksi data seperti perangkat lunak lainnya. AutoCAD juga memiliki keterbatasan dalam hal keamanan dan proteksi data. 2.5 Asumsi dan ketergantungan. 2.5.1 Asumsi desain dan pemodelan AutoCAD didasarkan pada asumsi bahwa pengguna memiliki pengetahuan dasar tentang desain dan pemodelan objek. 2.5.2 Ketergantungan pada sumber daya perangkat keras. Aplikasi AutoCAD semakin kuat dan canggih, perangkat keras yang digunakan maka semakin baik kinerja AutoCAD dan pengalaman user. 3. Persyaratan umum. 3.1 Persyaratan interface eksternal. 3.1.1 User interface. Beberapa tolak ukur untuk tampilan antarmuka bagi pengguna pada sistem perangkat lunak AutoCAD diantaranya: A. Panel navigasi atau navigation panel. Panel navigasi memberikan kontrol untuk menavigasi dan memperbesar atau memperkecil tampilan gambar. B. Ribbon adalah baris perintah yang terdiri dari tab dan panel yang menyediakan akses cepat ke berbagai perintah dan fungsi dalam AutoCAD. C. Baris perintah atau command line. Baris perintah terletak di bagian bawah antarmuka dan memungkinkan pengguna memasukkan perintah secara langsung melalui teks. D. Menu konteks atau konteks menu. Menu konteks muncul saat pengguna mengklik kanan pada objek atau area tertentu dan memberikan opsi perintah yang spesifik untuk konteks tersebut. E. Desain antarmuka pengguna AutoCAD dirancang untuk memudahkan navigasi, akses cepat, dan perintah dalam proses desain dan pemodelan. Sekian, saling persembahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Rahmat Hidayat Arman. Di poin selanjutnya yang akan dibacakan oleh Sahr Ramadan. Baik, terima kasih sebelumnya. 3.1.2 Antarmuka perangkat keras. Ketersediaan perangkat keras yang mendukung kinerja sistem informasi AutoCAD terdiri dari spesifikasi sebagai berikut. Poin pertama, kartu grafis, graphics card. AutoCAD adalah aplikasi yang membutuhkan kinerja grafis yang baik untuk menampilkan gambar dan objek yang kompleks. Poin kedua, resolusi layar. AutoCAD memanfaatkan antarmuka visual yang luas dan resolusi layar yang memadai sangat penting untuk pengalaman pengguna yang optimal. Ya, poin ketiga, mouse dan perangkat penunjuk. Penggunaan mouse yang tepat dengan tombol scroll dan tombol penunjuk yang memadai sangat penting dalam mengoperasikan AutoCAD. Perangkat penyimpanan. AutoCAD memanipulasi dan menyimpan file proyek yang seringkali memiliki ukuran yang cukup besar. 3.1.3 Antarmuka komunikasi. Poin pertama, format file. AutoCAD mendukung berbagai format file seperti DWG, format file asli AutoCAD, DXV, format tukar data AutoCAD, PDF, portable document format, DGN, format Microsoft Station, dan banyak lagi lainnya. Poin kedua, import export data. AutoCAD memiliki kemampuan untuk mengimpor dan mengekspor data dari dan ke berbagai format file eksternal. Yang poin ketiga, API, Application Programming Interface. AutoCAD menyediakan API yang kuat seperti AutoCAD API, Autolist, .NET API, dan lain-lain untuk memungkinkan pengembang perangkat lunak pihak ketiga membuat aplikasi dan alat tambahan yang dapat berinteraksi dengan AutoCAD. 3.2 Langkah pemrosesan. 3.2.1 Persiapan dan pengaturan awal. 3.2.1.1 Instalasi. Instalasi perangkat lunak AutoCAD pada perangkat keras yang sesuai dan pastikan telah mengikuti petunjuk instalasi yang disediakan oleh Autodesk. 3.2.1.2 Lisensi. Pastikan user memiliki lisensi yang valid untuk menggunakan AutoCAD.
3.2.2 fungsi menu. Tampilan menu untuk poin pertama, tampilan menu untuk mengatur perintah, alat, dan fungsi yang tersedia dalam aplikasi. Poin kedua, antarmuka untuk halaman menu dibuat dalam bentuk ikon baik berupa gambar maupun teks pada toolbar. Poin ketiga, setiap menu ini berisi submenu dan opsi perintah yang lebih spesifik yang dapat digunakan untuk mengakses dan mengatur fitur-fitur aplikasi atau AutoCAD. 3.2.3 fungsi input proses output. 3.2.3.1 fungsi input. Ada beberapa poin yang dalam fungsi input, yaitu yang pertama, objek geometri user dapat memasukkan objek geometri seperti garis, lingkaran, poligon, dan objek lainnya sebagai input. Dimensi. User dapat menentukan dimensi objek seperti panjang, sudut, ukuran, dan ukuran lainnya. Yang ketiga, perintah dan opsi. User dapat memasukkan perintah dan opsi melalui keyboard atau antarmuka pengguna untuk mengatur alat, mengatur tampilan, atau perintah khusus lainnya. 3.2.3.2 fungsi proses. Untuk fungsi pemrosesan antara lain, poin pertama, pengelolaan grafis. Aplikasi AutoCAD memproses input, geometri, dan dimensi untuk membuat dan memodifikasi objek dalam gambar. Pemrosesan perintah. Aplikasi AutoCAD memproses perintah dan opsi yang dimasukkan oleh user untuk melakukan tindakan tertentu. Poin ketiga, pemrosesan perintah. Aplikasi AutoCAD memproses perintah dan opsi yang dimasukkan oleh user untuk melakukan tindakan tertentu. 3.2.3.3 fungsi output. Fungsi output atau data keluaran yang dilaksanakan oleh sistem informasi AutoCAD yaitu poin pertama, tampilan grafis. Aplikasi AutoCAD menghasilkan tampilan grafis objek yang dibuat dan dimodifikasi dalam gambar. Poin ketiga, gambar dan layout. Aplikasi AutoCAD menghasilkan gambar berdasarkan objek dan dimensi yang dimasukkan oleh user. Poin ketiga, file. Aplikasi AutoCAD menghasilkan file DWG format asli AutoCAD atau format lain seperti DXV, format tukar data AutoCAD yang berisi objek, dimensi, dan informasi lain yang dikaitkan dengan gambar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Sar Ramadan. Di poin selanjutnya yang akan dibacakan oleh Muhammad Aswar Mansyah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. 3.3 persyaratan forma. 3.3.1 sistem operasi. Windows 10.64 bit AutoCAD umumnya lebih kompatibel dan dioptimalkan untuk Windows 10. 3.3.2 prosesor atau CPU. Intel Core i7 atau AMD Ryzen dengan kecepatan clock tinggi. AutoCAD membutuhkan daya pemrosesan yang baik untuk menangani tugas-tugas berat seperti pemodelan 3D dan rendering. Poin 3.3.3 batasan memori. Adapun poin-poin yaitu minimum 8 GB RAM untuk direkomendasikan untuk pekerjaan 2 dimensi dan beberapa pekerjaan 3 dimensi yang sederhana. Poin selanjutnya idealnya 16 GB atau lebih. Diperlukan untuk pekerjaan 3 dimensi yang kompleks, penggunaan objek besar atau bekerja dengan beberapa file secara bersamaan. Pada poin 3.4 yaitu atribut perangkat lunak. 3.4.1 yaitu kemampuan. Aplikasi AutoCAD memiliki berbagai kemampuan yang menjadikannya salah satu perangkat lunak CAD, komputer aided design yang paling populer dan kuat di dunia. Pada poin 3.4.2 keamanan, ada pun beberapa poin yaitu pertama, 1. Lisensi dan aktivasi. AutoCAD menggunakan sistem lisensi dan aktivasi untuk memastikan bahwa hanya user yang memiliki lisensi sah yang dapat menggunakan perangkat lunak tersebut. Poin kedua, pengaturan izin dan akses. AutoCAD memungkinkan pengguna untuk mengatur izin akses terhadap file dan proyek mereka. Yang ketiga, enkripsi data. AutoCAD menyediakan fitur enkripsi data untuk melindungi file dan proyek dari akses yang tidak sah. Yang keempat, firewall dan antivirus. AutoCAD dapat diinstal pada sistem yang dilengkapi dengan firewall dan perangkat lunak antivirus yang memastikan perlindungan terhadap ancaman keamanan dan serangan malware yang dapat membahayakan data dan privasi user. Yang kelima, pembaruan keamanan. Autodesk pengembangan AutoCAD secara teratur merilis pembaruan keamanan untuk mengatasi kerentanan yang baru ditemukan.
pada poin 3.4.3 perawatan. Perawatan terhadap sistem dilaksanakan secara rutin, baik untuk pengecekan jaringan ataupun untuk performa sistem secara menyeluruh. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Aswar Firmansyah. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.